Hai, Shalom, selamat pagi. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Saya percaya ketika kita bangun, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang selalu baru di hidup kita. Amin. Tuhan itu sangat mencintai kita semua. Karena pagi hari ini mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi mari katakan dengan kerinduanmu, Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu.
diam dalam bait-Mu. Mari kita sembah Dia, mari angkat suaramu menyembah Dia. Sebab Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak ditinggikan. Lebih dari segalanya kami rindu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Pagi ini kami datang dengan kehausan, kelaparan akan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan. Kiranya matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya, betapa dicintai hadirat-Mu. Kami datang dengan pujian, hormat, syukur hanya kepada-Mu. Kiraramo shanderere, kiraramo tokandaramo. Haleluya, haleluya. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Bukankah Dia Allah yang layak disembah, layak diagungkan, dan layak dipuji. Oh, oh. Hirararama tokandaramu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, betapa kami mencintai-Mu, mengasihi-Mu ya Tuhan. Lebih dari segalanya kami datang kepada-Mu, bawa hati dan hidup kami, biar berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kirarararamu syakandararamu. Haleluya, haleluya. Kirana matakan darahmu, kirana matakan darahmu. Haleluya. Rananamu. Thank you Lord, terima kasih. Biar pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang haus. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah lebih dari segalanya di hidup kami. Haleluya. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya
Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, mari angkat tanganmu, katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Tuhan, ini biar jadi kerinduan kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh menjadi hamba-Mu yang setia. Bukan sekedar sebuah gelar pendeta, bahkan bukan itu ya Tuhan. Kami adalah hamba-Mu, bukan karena sebuah gelar kependetaan dalam sebuah organisasi gereja, bukan itu. Kami adalah hamba-Mu karena kedapatan kami adalah orang-orang yang terus berusaha keras untuk menyenangkan hati-Mu. Ini yang membuat kami layak disebut seorang hamba melayani-Mu. Tapi bukan hamba yang biasa, tapi hamba yang berkenan kepada-Mu. Biar itu yang terus kami bangun dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami itu boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Di rumah kami juga, kami percaya pagi ini Kau yang melawat kami, Kau yang menguatkan kami, Kau yang memberikan pengharapan yang baru, sehingga kehidupan kami terus berjalan di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan biar firman-Mu boleh menguatkan hati kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan mau merenungkan firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama, amin, amin, amin. Wow, saya percaya hadirat Tuhan ada di sini dan di rumah Anda. Ya, tiap kali ketika kita menyembah Tuhan, ya Alkitab berkata bahwa Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Apalagi ketika kita menyanyi dengan sungguhan hati kita, Dia Allah yang bertakhta. Nah, ketika Tuhan itu bertakhta di atas pujian kita, maka seluruh eksistensi Tuhan itu ada di situ. Pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, iman yang baru, mujizat akan selalu menyertai hidup kita. Karena itu biar pagi hari ini terus dengan semangat kita akan dengan sengaja untuk kita datang selalu di hadirat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, mari kita akan lanjutkan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kalau saudara-saudara hari ini dalam pergumulan, dalam permohonan doa, cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung daripada acara renungan firman-Mu ini, saya akan berdoa buat Anda. Ya, dan saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan masih terjadi. Amin, amin. Oke, mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-9 sekarang. Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Oke, Matius pasal 9 ayat 1 dan sampai dengan 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah
ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak melihat hal itu, takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah saudara, ini adalah kisah di mana satu saat ketika Yesus balik ke tempatnya, saudara, dibawalah kepadanya seorang yang lumpuh. Seorang yang lumpuh, seorang yang tidak bisa berjalan, seorang yang sakit. Nah ketika Yesus melihat begitu, dikatakan melihat iman mereka, Yesus lalu berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus berkata, "Berjalanlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ada dua mujizat yang terjadi. Yang pertama adalah dosanya diampuni. Lalu yang kedua adalah dia mengalami sebuah kesembuhan. Ada sebuah proses yang terjadi ya dari proses kesembuhan itu sendiri, yaitu apa? Dosanya diampuni yang pertama. Lalu yang kedua apa? Dia mengalami mujizat. Karena itu penting buat kita untuk mengalami sebuah perasaan ini. Apa? Perasaan terampuni. Kenapa? Karena Yesus, karena Tuhan mau mengampuni dosamu. Karena itu jangan dengarkan dari perkataan intimidasi si jahat. Ya, apalagi ketika kita ini merasa bahwa dosa kita begitu luar biasa. Lalu kita sendiri merasa jijik dengan diri kita sendiri. Sampai kita sendiri tidak mau mengampuni diri kita. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Anda telah masuk di dalam sebuah perangkap dari kekuasaan kegelapan. Apa itu? Anda merasa bahwa Tuhan tidak mengampunimu. Padahal ketika Anda datang, 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, kalau kita ini mau mengaku dosa, Tuhan itu mengampuni. Dia adalah Allah yang adil dan setia. Dia pasti mengampuni hidup kita. Amin. Sesimpel itu, ya. Tuhan itu mengasihi kita tanpa batas. Tuhan itu benci dosa, dia murka terhadap dosa, terhadap orang yang melakukan dosa. Tetapi ingat, Tuhan itu tidak pernah bertahan dalam murkanya. Kenapa? Karena kasihnya kepada kita itu jauh lebih besar. Tuhan ingin mengampunimu. Sehingga perasaan terampuni itu yang membuat kita ini bisa melihat kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Karena itu pagi hari ini saya mau beri judul perenungan pagi hari ini adalah percayalah dosamu sudah diampuni. Anda adalah orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Tangannya terbuka untuk menerima hidupmu. Karena itu apa yang menjadi penyebab atau hal-hal yang perlu kita perhatikan kenapa dosa kita terampuni. Ya, mari kita coba lihat ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Percayalah, dosamu sudah diampuni. Karena apa? Nah, ini yang pertama. Kenapa dosa kita diampuni? Karena apa? Dikatakan ayat yang kedua, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring melihat iman mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus melihat iman mereka, jadi apa yang membuat dosa kita terampuni? Karena iman kita. Amin. Yang pertama karena iman. Kalau Anda bisa lihat apa yang terjadi dalam kisah yang lain, dalam kitab yang lain diceritakan bahwa 4 orang ini ditandu oleh 4 orang. Ya, ketika mereka datang ke pertemuan yang Yesus adakan di situ, biasa kalau Yesus lagi mengajar dan lain sebagainya dalam pelayanannya, itu banyak orang berbondong-bondong. Dan di saat itu, saudara, rumah itu dikatakan penuh. Sehingga
Sehingga orang yang lumpuh ini mungkin datangnya terlambat, tidak bisa dibawa ke depan Yesus. Apa yang dibuat oleh teman-temannya 4 orang ini? Mereka naik ke atas bahwa orang lumpuh itu nggak sembarangan, saudara. Mereka cuma punya satu tekad bahwa yang bisa menyembuhkan orang ini sudah tidak ada yang lain. Mereka tidak lagi patah semangat di tengah jalan begitu melihat orang lumpuh itu, begitu melihat ke rumah itu ternyata penuh terlambat, sudah mereka saling menyalahkan. Makanya kalau kamu nih mandi terlalu lama sampai kita terlambat nih, ya gimana nih, kita pulang aja. Itu patah semangat. Tapi orang-orang ini tidak. Begitu melihat begitu rumah itu penuh sesak dan tidak bisa masuk, apa yang mereka buat, saudara? Karena iman bahwa hanya Yesus yang bisa sembuhkan orang lumpuh ini. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Yesus. Makanya mereka bawa orang lumpuh ini kepada Yesus dengan harga apapun yang mereka bayar. Itu menunjukkan sebuah ekspresi iman. Kita percaya kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan hati kita. Kita menjadi orang yang siap membayar harga untuk semua yang kita hadapi. Tidak berpaling kepada yang lain. Kita meletakkan iman kita kepada Yesus. Apa yang mereka buat, saudara? Mereka naik ke atas. Naik ke atas untuk gotong orang lumpuh itu nggak mudah, saudara. Ya, mereka harus berhati-hati. Kalau mereka nggak berhati-hati, ya memang di Alkitab tidak dikisahkan yang lumpuh ini gemuk atau kurus, nggak disebutkan. Ya, kalau misalnya gemuk itu berat juga itu naik ke atas. Ya, mereka mesti kompak satu diangkat pelan-pelan naik. Kalau enggak, si lumpuh itu jatuh ke bawah, dia bisa double lumpuh itu. Lumpuhnya 2 kali lipat. Tapi karena mereka dengan sehati mereka angkat orang lumpuh itu sampai ke atas. Setelah itu apa mereka buat? Mereka bongkar itu atap rumah. Oh, itu urusannya bisa panjang loh, saudara. Kalau kita di Indonesia begini, tiba-tiba atap rumah kita dibongkar orang lain, kita bisa marah, betul nggak? Kita anggap mereka itu kayak pencuri begitu. Tapi orang-orang ini mungkin tahu resikonya, nggak peduli dah, nanti itu urusan dah. Kita ganti, yang penting orang lumpuh ini bawa di hadapan Yesus. Wow, saudara, orang lumpuh itu diturunkan persis di depan Yesus. Waktu Yesus melihat itu, melihat perjuangan orang ini, mereka tetap percaya di tengah-tengah semua banyak halangan. Di tengah-tengah semua yang mereka alami, banyak persoalan, mungkin tantangan dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap meletakkan iman mereka kepada Yesus. Waktu Yesus melihat itu, maka iman yang model begini tuh, iman yang menarik perhatian Tuhan. Amin. Makanya Yesus berkata, oleh karena iman, bahwa hari ini tahu bahwa dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Ya, dosa kita telah diampuni. Kehidupan kita ini mengalami sebuah kasih karunia demi kasih karunia. Iman membawa kita kepada sebuah mujizat keselamatan buat hidup kita. Oleh karena iman kita mengalami sebuah zaman dalam hati kita, sebuah perubahan. Karena itu, saudara, ketika Anda mengalami banyak tantangan, satu ini, jangan kau lepaskan apa itu imanmu kepada Tuhan. Jangan cepat menyerah dengan keadaanmu. Sampai hari ini saya percaya masih ada mujizat dalam hidupmu. Tadi saya bilang ada mujizat pengampunan dan mujizat kesembuhan. Masih terjadi sampai hari ini. Tuhan masih suka untuk melakukannya. Karena biar dia menemukan iman. Seperti orang lumpuh dan keempat temannya ini yang bawa dia naik ke atas. Menerobos semua tantangan. Tantangan boleh ada, tapi tantangan tidak pernah menyurutkan iman mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya berkata sekali lagi, sampai hari ini mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Sampai hari ini Tuhan masih suka untuk melakukan mujizatnya di hidupmu dan hidupku. Sampai hari ini Tuhan masih suka untuk menolongmu. Karena itu jangan patah semangat. Mungkin ada beberapa orang yang sudah merasa bahwa aku sudah gak ditolong Tuhan lagi. Tuhan tuh jauh. Itu pikiran kita sendiri yang datangnya dari setan. Biarkan hari ini kita mengambil keputusan. Aku mau beriman kepada Tuhan. Justru gara-gara iman itulah. Maka ini yang terjadi. Oleh karena proses yang kita hadapi. Mengubah hidup kita. Mengubah cara berpikir kita. Mengubah pengenalan kita kepada Tuhan. Oh, saya percaya kalau
Anda adalah orang yang terus berpegang pada iman. Sekalipun hari-hari ini proses itu masih terjadi. Tiba-tiba akan terjadi sebuah perubahan di dalam sikap hidupmu. Ya, Anda dulu sembarangan. Tapi hari ini Anda terus berhati-hati. Anda gak mudah tergoda karena apa? Anda jaga kekudusan hidupmu. Karena apa? Imanmu kepada Tuhan. Iman itu yang membawa kita tidak mau melukai hati Tuhan. Makanya Anda mengambil keputusan untuk hidup benar. Untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan itu yang akan memampukanmu untuk melihat mujizat demi mujizat. Pertama jelas mujizat apa? Dosamu terampuni. Dosamu telah diampuni oleh Tuhan. Lalu mujizat kedua apa? Anda mengalami kesembuhan. Pemulihan daripada Allah. Kesembuhan bukan hanya bicara soal penyakit. Tapi yang lain juga. Bicara keuangan, keluarga, dan lain sebagainya. Anda mengalami sebuah namanya penerobosan secara rohani. Karena apa? Imanmu. Karena itu setiap orang pegang iman kamu kepada Tuhan Yesus. Jangan lepaskan. Apapun yang kau alami. Tidak pergi ke tempat lain. Tidak menuju pada tempat yang salah. Tapi hari ini berpegang pada imanmu. Amin. Dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Dosamu telah diampuni. Dan itu yang membuat kita merasa dilayakkan. Kita ini sebenarnya kalau hitung-hitungan ya kita ini gak pernah layak, saudara. Percayalah. Tapi karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Oleh karena darah Kristus yang dicurahkan di dalam hidup kita. Mengalir, menebus kita dari semua dosa kita. Maka kita hari ini menjadi orang yang dilayakkan. Dan kasih yang terbesar ini yang menjadi bagian dalam hidup kita. Sudah tidak ada yang lain. Karena itu peganglah imanmu. Amin. Jangan takut menghadapi apapun. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Pegang imanmu. Maka kau akan melihat dosamu telah terampuni. Lalu yang kedua, kau akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Nah, ini yang harus kita hati-hati. Ya. Waktu kita mengalami sebuah problem. Ini kebalikannya malah dari iman tadi. Apa? Coba lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Tetapi Yesus, ini ayat ketiga ya. Ketiga dan keempat. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Nah ini poin yang kedua, ini perlu diperhatikan. Apa yang membuat kita ini tidak bisa melihat perbuatan tangan Allah yang besar? Apa itu? Pikiran kita, asumsi yang jahat tentang Tuhan. Ketika kita dalam problem, ketika kita dalam persoalan, mudah bagi kita untuk curiga dengan Tuhan. Nah ini yang membuat kita itu tidak bisa melihat dosa kita terampuni. Kenapa? Kita mengizinkan suara kegelapan itu mendominasi hati kita. Suara kegelapan itu menguasai hati kita. Melalui apa? Kekecewaan. Melalui keputusasaan. Melalui sesuatu yang mungkin belum kita raih. Ya, kok jawaban doa belum datang. Lalu kita mulai kecewa. Lalu kita mulai berasumsi. Makanya poin yang kedua saya bilang begini. Jangan berasumsi jahat di hatimu. Jangan berasumsi jahat. Orang-orang ini ketika melihat ketika Yesus berkata dosamu diampuni. Orang-orang ini mencibir. Ya mencibir. Itu apa ya? Kayak wah ini orang ini menghujat. Orang ini berpikiran jahat tentang Tuhan. Karena apa? Dia tidak beriman. Orang ini tidak tahu, tidak mengenal Tuhan. Sehingga mudah bagi iblis untuk menyerongkan hatinya. Nah musuh terbesar daripada sebuah perasaan terampuni adalah ini. Anda menjadi orang yang berasumsi. Tentunya berasumsi yang jahat. Baik dalam kehidupan kita ini merasa bahwa Tuhan tidak tolong kita. Atau kita juga berasumsi jahat tentang diri kita sendiri. Ya aku ini sudah gak layak. Betul-betul aku ini jahat. Udah Tuhan sudah tidak mau mengampuni aku. Siapa bilang saudara? Kadang-kadang kita ini terlalu mudah menghukum diri kita sendiri. Melebihi kasih karunia Tuhan. Padahal Tuhan itu mau mengampuni kita. Tapi diri kita sendiri yang menghukum diri kita sendiri. Sehingga kita itu seolah-olah berlaku seperti Tuhan buat diri kita sendiri melebihi Tuhan. Orang ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk mengenal hati Tuhan. Tuhan itu penuh dengan keajaiban di dalam kasih-Nya di hidup kita. Karena itu tidak boleh seorang mulai menaruh berasumsi jahat dalam hatinya baik kepada Tuhan maupun kepada dirinya sendiri.
berasumsi bahwa Tuhan tidak akan tolong hidupnya. Oh, Tuhan itu jauh, Tuhan itu pilih kasih. Itu kan pertanyaan-pertanyaan klasik dari setiap orang yang punya persoalan. Dan setiap kita ini menjadi orang yang rasanya Tuhan tuh tidak menolong hidup kita. Seolah-olah seperti itu. Padahal Tuhan tuh mau menolong kita. Amin. Berkali-kali kita baca di Alkitab. Ya, Yesus bertanya, maukah kamu sembuh? Dia bertanya kepada orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, maukah kamu sembuh? Ketika Yesus ditanya oleh perwira di Kapernaum tentang seorang stafnya prajurit yang sakit, apa Yesus mau? Yesus mau menyembuhkan. Tuhan mau menyembuhkanmu. Tuhan mau melakukan mujizat di hidupmu. Karena itu perasaan ini dijaga baik-baik. Jangan sampai kita tertipu oleh setan. Perasaan kita ini yang membawa kita, kalau perasaan kita ini salah, membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Makanya kadang-kadang perasaan yang sentimental, perasaan yang baperan begitu, menurut saya kadang-kadang lihat kalau perasaan itu justru menghambat pengenalanmu akan Tuhan. Perasaan seperti itu sudah gak penting. Kalahkan dirimu sendiri. Amin. Berasumsi ini kalau Tuhan gak tolong saya, Tuhan pasti ini. Wah, saya ini berdosa, saya ini jahat kepada Tuhan. Kelihatannya rendah hati, tapi Anda sedang menghina kasih karunia Tuhan. Ketika Anda terus berkata bahwa saya tidak diampuni, saya ini. Padahal Anda sudah tahu harusnya. Tapi perasaan ini mendominasi hidup kita, itu sedang menghina kasih Tuhan di hidup kita. Saya ngomong begini bukan berarti lalu setelah ini kita menganggap murah kasih karunia Tuhan. Bukan itu. Justru ketika Anda tahu, ketika kasih karunia itu semakin besar di hidupmu, semakin harusnya kita semakin menghormatinya, semakin menghargainya di hidup kita. Lalu kita mau berkata kepada Tuhan lewat sebuah perasaan yang terampuni itu, aku mau memuliakan Tuhan. Amin, amin. Jangan berasumsi jahat. Ya, jangan berasumsi jahat lalu kita mulai menghina pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. No. Saudara, Anda adalah orang yang terampuni. Percayalah Anda adalah orang yang terampuni. Yesus mengampunimu. Tuhan mengampunimu. Sehingga hari ini kita dilayakkan. Kalau Anda punya perasaan ini, merasa diampuni, terampuni saudara. Oh, iblis itu gak akan pernah punya hak apapun. Iblis itu akan berusaha mengintimidasi kita lewat apapun. Lewat semua hal dia mencoba untuk menarik kita dari rencana Tuhan. Menarik hidup kita dari rencana Tuhan. Supaya kita keluar dari rencana Tuhan. Tapi selama satu ini Anda adalah orang yang dikasihi. Merasa di dalam perasaan bahwa Tuhan itu mengasihi hidupku. Maka satu ini perjuanganmu, imanmu tadi itu akan gigih. Dan Anda menjadi orang yang tidak mudah ditipu. Halo, amin, amin. Karena itu jaga perasaan kita. Ayo, jangan mudah untuk berasumsi yang jahat. Mari kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan melakukan keajaibannya lewat kehidupan kita. Sehingga hari ini, sekalipun persoalan masih ada, Anda adalah menjadi orang yang tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Anda adalah kedapatan menjadi orang yang tetap mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga coba ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, saudara, kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu percaya bahwa dosamu diampuni. Karena begini, Tuhan itu berkuasa mengampuni dan memulihkan. Wow, ini perasaan penting. Pandangan ini penting. Kita tahu bahwa hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dan memulihkan. Artinya gini, kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan di hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Kita harus menjadi orang yang tahu bahwa Tuhan berkuasa. Kalau kita tahu hanya Tuhan yang berkuasa, maka yang kita tuju itu adalah Tuhan. Jangan kepada yang lain. Apapun yang Anda alami, saudara, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang berkuasa untuk apa? Mengampunimu dan memulihkan keadaanmu. Nah, perasaan ini penting ada di hati kita. Supaya kita ini tahu bahwa
segala sesuatu di luar Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Rasa aman kita itu bukan karena harta. Rasa aman kita bukan karena kedudukan yang tinggi. Rasa aman kita bukan karena kepandaian kita juga. Bukan itu. Tapi rasa amanmu itu ketika Yesus itu dekat denganmu. Ketika Anda berada di dalam Tuhan. Itu yang membangkitkan rasa aman. Karena apa? Kita tahu hari ini cuma Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dan memulihkan hidup kita. Sudah tidak ada yang lain. Karena itu ini yang penting bagi kita untuk kita ini menyadarinya. Bahwa aku di luar Tuhan tidak akan. Rasa amanku itu bukan bentuk yang fana. Karena ketika Anda mengalami sesuatu, saudara kedepankan rasa bersyukur. Amin. Rasa bersyukur. Rasa bersyukur itu yang membuat kita ini tetap kuat di dalam Tuhan. Rasa bersyukur ini yang membuat kita ini tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan itu bersama dengan hidup kita. Amin. Amin. Karena kalau ngalami proses, Anda berkata begini, Tuhan thank you untuk semuanya. Kata thank you, terima kasih Tuhan itu berarti gini. Sekalipun Anda hari ini mengalami persoalan berat, kata terima kasih itu berarti gini. Anda bersyukur karena apa? Selama kehidupan Anda, di tengah-tengah persoalan yang Anda alami hari ini belum selesai. Anda pernah melihat bahwa kasih Tuhan pernah terjadi dalam hidupmu. Sesuatu yang mungkin jauh lebih besar yang pernah Anda alami, persoalan yang lebih besar. Tuhan tolong, apalagi yang sekarang ini. Pasti Tuhan akan lewatkan kita. Amin saudara. Amin. Kata thank you itu berarti Anda bersyukur untuk apapun yang pernah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Melebihi persoalanmu hari ini. Kita berkata bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar. Masakan karena persoalan yang aku alami hari ini aku melupakan kasih Tuhan. Oh no. Tuhan itu tidak akan pernah berubah statusnya di hidup kita karena persoalan. Anda punya persoalan atau tidak ada punya persoalan. Anda sakit atau tidak sakit, Dia tetap Tuhan dalam hidupmu. Yang berkuasa untuk memulihkan, untuk mengampuni hidup Anda. Nah, dari sini kita bisa mengerti bahwa kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Maka itu kerinduan kita kepada Tuhan. Itu harus terus dijaga. Amin. Amin. Sebenarnya kalau kita lihat ada banyak alasan untuk kita tidak berada dalam hadirat Tuhan. Kesibukan lah, persoalan lah. Tapi bagi orang-orang yang tahu hidupnya telah terampuni oleh Tuhan. Anda adalah orang yang dengan sengaja menyiapkan hati dan hidupmu untuk terus bergaul karib dengan Tuhan. Saya bersyukur kalau di jemaat sampai hari ini masih tetap setia mengikuti kurenungkan firman-Mu. Tidak gampang juga. Ya, saya juga bersama dengan tim, thank you untuk tim yang pagi-pagi jam 5 sudah datang. Ya, sementara orang banyak masih enak-enak tidur. Ya, menikmati mimpinya. Ini teman-teman pagi-pagi mungkin pasti sebelum jam 5 sudah bangun, siap-siap. Lalu mereka siap pelayanan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan itu pasti mengingatnya. Kenapa? Karena mereka coba belajar untuk meletakkan Tuhan itu di atas segalanya. Amin. Anda juga begitu. Ayo miliki perasaan ini. Tanpa Tuhan hidupku itu nggak ada artinya. Makanya bangun hidup kita dengan Tuhan itu harus menjadi sebuah keharusan. Dengan sengaja jam 6 pagi bangun pagi. Ya, mulai datang ke hadirat Tuhan. Bawa hati kita dengan sebuah kehancuran hati. Tuhan itu memperhatikan hati yang hancur. Anda mulai datang kepada Tuhan dan bawa hidupmu kepada Tuhan. Wow, saya percaya. Waktu Tuhan itu melihat ada orang-orang yang dengan sengaja. Sekalipun pertolongan itu belum datang loh. Orang ini datang bukan hanya karena persoalan, bukan. Karena kerinduan dengan Tuhan. Wow, Tuhan itu melihat ada orang-orang yang rindu datang. Sementara orang lain yang tertidur, dia orang ini seperti Alkitab. Aku hendak membangunkan fajar. Pagi-pagi datang bawa hatinya kepada Tuhan. Wow, saya percaya Tuhan itu tidak akan pernah bertahan di tata kasih karunia-Nya untuk menolong. Amin, saudara. Karena itu mari kita bawa terus hati kita kepada Tuhan. Karena disinilah kita tahu bahwa hidup Anda dan saya ada kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diampuni. Amin, saudara. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang akan terus mengalami sebuah jamahan Tuhan di hidup kita. Kalau kita mengalami sebuah jamahan Tuhan, saudara, ini yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Ketenangan.
damai sejahtera. Di tengah persoalan yang kita alami, damai sejahtera itu mendominasi hidup kita. Di tengah-tengah sesuatu situasi yang paling sulit, Anda bisa tenang. Ini keajaiban menurut saya. Banyak orang jadi panik lalu mengambil jalan pintas dan lain sebagainya, ketakutan dan lain sebagainya. Anda bisa tenang. Wow, bukankah ini luar biasa? Anda bisa tenang dengan penuh damai sejahtera. Dan ketika mengambil keputusan pun Anda dituntun oleh Tuhan. Dan kita akan melihat mujizatnya terjadi buat kehidupan kita. Wow, ini luar biasa. Kali biar pagi hari ini, yuk kita bawa kepada Tuhan perasaan ini. Makanya percayalah bahwa dosamu sudah diampuni. Karena iman yang pertama. Amin. Karena iman. Tuhan melihat bahwa dosanya diampuni dan dipulihkan keadaannya. Lalu yang kedua apa? Janganlah berasumsi jahat di hatimu. Jangan punya asumsi yang jahat di hidup kita. Jangan gampang curiga dengan Tuhan. Ayo biarkan hati kita dipersembahkan sebagai persembahan yang harum untuk Tuhan. Amin. Ayo sungguh-sungguh bersyukur oleh karena. Lalu yang ketiga, Tuhan itu berkuasa untuk mengampuni dan memulihkan hidup Anda dan saya. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan, mengampuni hidup kita. Karena itu Anda tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tapi justru kita semakin mendekat. Saya percaya semua perasaan terampuni itu yang akan membuat Anda menemukan potensi hidupmu. Kenapa? Karena Anda menjadi orang yang terus tinggal dalam damai sejahtera. Ketenanganmu. Iblis tidak punya hak untuk menuduhmu. Sehingga kehidupan kita mengalami sebuah kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Nah saudara, biar pagi hari ini mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa aku ini jahat Pak Yudi. Saya ini jahat. Dosa saya ini kayak sudah betul-betul luar biasa. Saudara, saya mau beritahu. Dosamu merah seperti kermisi sekalipun. Tuhan akan putih, menyucikan seperti salju, dikatakan Alkitab. Siapapun kita, Tuhan tidak pernah menolakmu. Ayo datang kepada Tuhan. Amin. Karena pagi hari ini, pertama ini saya mau berdoa untuk bagi orang-orang yang mungkin hari ini tidak kebetulan. Ya mungkin semalaman Anda nggak bisa tidur. Tiba-tiba pagi ini Anda coba lihat di Instagram, tiba-tiba ada live di situ. Ya, lalu Tuhan gerakkan hatimu untuk menyaksikan, mendengar perenungan firman Tuhan ini. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan sedang mengasihimu. Amin. Bagi beberapa orang yang mungkin belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi. Ayo datang kepada Tuhan. Supaya ini, Anda tahu dengan imanmu seperti ini, Anda melangkah seperti ini, Anda adalah orang yang terampuni. Anda adalah orang yang diampuni oleh Tuhan. Amin. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang hari ini, Anda yang belum pernah mengundang Yesus secara pribadi dalam kehidupanmu sebagai Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara, ya. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu sebentar, saya akan tuntun Anda untuk menerima Tuhan Yesus. Lalu kita akan berdoa untuk semua kebutuhan Anda. Sekarang pertama ini untuk orang-orang yang belum pernah menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, mari angkat tanganmu, tirukan doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya mau membuka hati saya. Untuk Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, dalam hidupku. Menjadi Tuhan dan Raja. Ampuni segala dosaku. Ampuni segala pelanggaranku. Hari ini aku menyadari hidupku tidak akan pernah berarti tanpa Tuhan. Karena itu ya Tuhan, aku mau hidup bersama dengan Engkau. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, aku percaya hari ini aku diselamatkan. Dan aku telah terampuni, aku telah diampuni. Sehingga aku dilayakkan untuk berada di hadirat Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin, amin, amin. Mari semua angkat tangannya, katakan ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih
dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ada seorang bapak yang hari ini Anda begitu terpuruk karena sebuah perasaan bersalah, karena hari ini Anda merasa tidak mampu menjadi seorang bapak yang baik, dan Anda menghukum dirimu sendiri. Anda mengasingkan diri, Anda seolah-olah mengubur semua potensi dalam hidupmu karena sebuah perasaan bersalah itu. Dengar saya baik-baik. Tuhan ingin memulihkan keadaanmu pagi ini. Tuhan ingin membebaskanmu dari perasaan itu. Sebab Tuhan sudah mengampunimu. Dan kalau Anda merasa tidak terampuni, itu bukan dari Tuhan. Itu dari si jahat. Jangan dengarkan suara kegelapan. Yang Anda dengarkan pagi ini adalah suara kebenaran bahwa Anda adalah orang yang telah terampuni, yang diampuni oleh Tuhan. Dan biar perasaan itu mendominasi hidupmu. Sehingga ketika Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang telah diampuni oleh Tuhan, Anda akan melihat potensi dalam kehidupanmu. Anda akan memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan lihat Tuhan akan bukakan jalan. Ada hal-hal yang tidak pernah Anda duga, justru itu yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Asal satu ini, buka hatimu buat suaranya. Suara kebenarannya pagi ini untuk memulihkan keadaanmu. Jangan biarkan dirimu terus terpuruk dalam situasi yang menekan kehidupanmu. Tuhan pulihkanmu. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu, saya akan doakan. Tuhan, hamba berdoa untuk Bapak ini. Engkau yang menghibur, Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberitahukan kepadanya bahwa hidupnya begitu berharga di hadapan Tuhan. Dan Engkau yang mengampuninya, Engkau yang memulihkan keadaannya. Di dalam nama Yesus, untuk setiap perkataan yang jahat yang bukan daripada Tuhan, aku usir keluar dari hati dan pikirannya. Yang ada cuma perkataan Tuhan, dan itu yang mempengaruhi hidupnya. Sehingga dia boleh berjalan dalam kebenaran. Tidak lagi melihat ke belakang yang membuat perasaan tidak layak itu muncul kembali. Tidak melihat ke belakang, tapi yang ke depan, di mana di sana ada rencana Tuhan yang mulia atas kehidupannya. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus, biar Bapak ini menemukan sungguh-sungguh jalan Tuhan dalam kehidupannya sekarang ini. Terima di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar kekuatan yang baru mengalir pagi hari ini dan dipulihkan keadaannya. Haleluya, haleluya. Sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Ya, banyak sekali yang sudah minta didoakan. Saya akan berdoa, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi dengan iman saya akan tumpangkan tangan kepada tablet ini. Ya, setiap permohonan doa apapun itu. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Mari kita beriman bersama-sama pagi ini. Mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Dialah sumber dari segalanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa sekarang. Aku berdoa sekarang untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Baik orang-orang yang sakit. Aku berkata di dalam nama Yesus, segala bentuk penyakit, kanker paru-paru, COVID-19, penyakit pada hidung, pada telinga, pada mata, pada usus, pada jantung, pada ginjal, pada tulang panggul. Dalam nama Yesus, tulang punggung juga. Dalam nama Yesus, aku berdoa sekarang, aku usir keluar penyakit ini. Dalam nama Yesus, tinggalkan orang-orang ini. Biar sekarang aku memperkatakan kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus mengalir kesembuhan itu. Sekarang ini juga terima di dalam nama Yesus. Untuk orang-orang yang mengalami sebuah
sebuah masalah dalam pekerjaannya. Oh, aku berdoa supaya terjadi penerobosan di dalam pekerjaan. Tuhan, kok orang-orang yang kehilangan pekerjaan, Tuhan biar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baru. Orang-orang yang mengalami kerugian di dalam pekerjaan mereka, aku berdoa sekarang Tuhan pulihkan keadaan mereka. Dalam nama Yesus, orang yang terlibat utang piutang, oh hamba berdoa sekarang Tuhan ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, pengaturan keuangan yang salah. Tapi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus setiap hutang dapat dilunasi dengan cara Tuhan. Terima di dalam nama Yesus. Juga orang-orang yang lagi secara keuangan mengalami penurunan luar biasa, aku berdoa Tuhan pulihkan keadaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus juga untuk orang-orang yang berdoa untuk keluarga, keselamatan bagi keluarga. Tuhan, Kau yang sungguh-sungguh menjamah sekarang di dalam nama Yesus. Sehingga ayah, ibu, anak-anak bisa mengenal Tuhan. Hidup mereka mengalami perubahan. Sekarang terima karya keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk semua hal yang belum bisa disebut, hamba menumpangkan tangan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kemenangan di dalam Tuhan. Terima mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Katakan ini. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari semua angkat tangannya, kita akan terima doa berkat pagi ini. Diberkatilah kehidupan saudara semua pagi hari ini. Hidupmu mengalami kemenangan. Oleh karena satu ini, perasaan terampuni itu ada dalam hidupmu. Anda adalah orang yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena imanmu, hari ini Anda menjadi orang yang hidup dalam karya keselamatan Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera, sukacita, dan tujuan ilahi begitu clear, begitu jelas dalam kehidupan saudara untuk menuntun Anda pada kemenangan. Sepanjang hari ini Tuhan sertai kehidupanmu. Dan kemenangan demi kemenangan akan menyertai Anda untuk satu tujuan ini, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin.